Shalom saudara, selama ribuan tahun, Alkitab telah menjadi penuntun hidup orang percaya kepada kebenaran. Namun belakangan ini, banyak kritik yang ditujukan untuk menggugat keabsahan Alkitab, baik dari luar kekristenan maupun dalam kekristenan sendiri. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah Alkitab masih dapat dipercaya? Paling tidak, ada 7 alasan mengapa Alkitab masih dapat dipercaya. Pertama, Alkitab adalah buku yang merepresentasikan pengarangnya. Sekalipun penulis Alkitab adalah manusia, namun perlu diingat bahwa Allah adalah pribadi yang mengilhami dan menginspirasi segala tulisan tersebut. Kata diilhami seperti yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berasal dari kata theopneustos yang memiliki arti God breathed atau dihembusi nafas Tuhan. Jadi, segala tulisan dalam Alkitab seperti nafas Tuhan sendiri. Pertanyaannya, mungkinkah tulisan yang seperti nafas Tuhan itu dapat mengandung kesalahan? Alkitab merepresentasikan gambaran Allah yang sempurna. Kedua, Alkitab adalah pedoman bagi umat pilihan Tuhan. Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Manusia diberikan kuasa untuk mengusahakan, memelihara, dan mengelola ciptaan Allah. Oleh sebab itu, tentu manusia memerlukan penuntun layaknya manual book untuk dapat melakukan tugas itu. Selama ribuan tahun ini, firman Tuhan telah menjadi penuntun yang sempurna bagi kehidupan manusia. Ketiga, Alkitab menyatakan kebenaran. Karena Allah dapat dipercaya, maka Alkitab juga dapat dipercaya sampai kepada hal-hal kecil sekalipun. Sebagai contoh, bila pada sebuah surat kabar ditemukan ada bagian kecil yang berisi kebohongan atau hoax, maka akan berdampak pada kredibilitas seluruh isi surat kabar tersebut, bahkan perusahaan penerbitnya. Mereka akan mulai kehilangan kepercayaan publik sekalipun hanya berisi sedikit kebohongan. Maka dari itu, kita juga meyakini bahwa tidak ada kesalahan atau bahkan kebohongan kecil sekalipun dalam Alkitab. Alkitab menyatakan kebenaran yang utuh. Ketika berbicara tentang surga, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang dunia, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang penghukuman, Alkitab berbicara kebenaran. Keempat, Alkitab bersifat kekal. Kebenaran Alkitab dapat diaplikasikan baik kemarin, hari ini, maupun masa yang akan datang. Sekalipun sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, Alkitab tidak pernah out of date, melainkan selalu up to date. Hal ini sesuai dengan kepribadian Tuhan, Sang Inspiratornya yang selalu hadir di segala zaman. Namun, di zaman ini ada pendapat yang berkembang dan mengatakan bahwa konteks zaman dulu dan masa kini berbeda. Maka dari itu, tidak semua kebenaran dalam Alkitab dapat dipertahankan. Misalnya, terkait dengan isu LGBT. Setuju dengan perkembangan zaman dan perubahan konteks, tetapi ada beberapa hal yang bersifat prinsip dan tidak bisa ditawar kebenarannya. Beberapa teks di Alkitab seperti Wahyu 21 ayat 8 dan 1 Korintus 6 ayat 9 secara jelas menentang berbagai penyimpangan seksual seperti LGBT. Teks-teks ini bersifat prinsip, oleh sebab itu tidak termakan oleh zaman. Dan masih banyak teks lain yang secara gamblang menentang hal ini. Kelima, Alkitab bersifat utuh. Alkitab tidak pernah ditulis untuk dibaca sebagian atau dibaca bagian yang disukai. Mempelajari, membaca, dan merenungkan Alkitab harus secara utuh dan keseluruhan. Ada satu istilah populer yang mengatakan, jadilah orang Kristen yang Alkitabiah, bukan orang Kristen yang ayatiah. Setiap bagian dalam Alkitab ada untuk saling melengkapi dan memperdalam pengetahuan kita akan kebenaran. Keenam, Alkitab sanggup untuk mengoreksi hidup kita. Segala teguran dan koreksi yang terdapat dalam Alkitab sanggup untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ketujuh, tuntunan Roh Kudus dalam perkembangan Alkitab. Sekalipun Alkitab mengalami dinamika dalam perkembangannya, misalnya terkait dengan proses penerjemahan dan perkembangan bahasa, kita meyakini bahwa Roh Kudus yang menginspirasi para penulis Alkitab adalah Roh Kudus yang sama yang mengawal perkembangan Alkitab dari masa ke masa. Maka dari itu, kita meyakini bahkan Alkitab yang kita baca dan pegang hari ini adalah Alkitab yang masih dapat dipercaya.
Meyakini keabsahan Alkitab yang dipercaya tanpa kesalahan tentu tidak berarti kita meyakini Alkitab secara buta. Tentu kita harus terus berusaha memahami dan memaknai Alkitab lebih dalam lewat iman, pikiran, dan berbagai pengetahuan. Dengan kerendahan hati, kita mempelajari firman Tuhan sambil terus berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus. Sehingga bukan kita yang menguasai firman, melainkan firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ada saatnya yang ku alami tak seperti ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Oh, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari kita bangkit diri bersama-sama, katakan, oh, sampai akhir di
biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tempat ini. Kami menghormati kehadiran-Mu. Kami tahu Tuhan 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu Engkau hadir. Dan kami hari ini gak mau cuma sekedar beribadah dengan rutin Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Oleh karena itu hari ini Tuhan, nyatakanlah isi hati-Mu. Tolong hamba-Mu untuk bicara dan menyampaikan kehendak-Mu bagi setiap hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang hadir di ibadah sore hari ini. Biarkan hati kami adalah hati yang terbuka sebagai tanah yang subur bagi benih firman-Mu. Biarlah benih firman Tuhan untuk bertumbuh 100 kali ganda. Kami hidup berbuah untuk memberkati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga Tuhan kami semua hari ini Tuhan. Terutama berkati juga hamba-Mu untuk berbicara. Kuduskan, sucikan Tuhan, jangan perkataanku, jangan pikiranku, jangan teologi aku. Tapi biarlah hari ini sungguh-sungguh Tuhan, hanya Engkau yang kelihatan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah Engkau yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Berfirman sebab kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Mari semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom semuanya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kok kurang semangat? Jawabnya luar biasa tapi kayak gak semangat gitu sih. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa ya, Tuhan Yesus baik sama kehidupan kita, amin. Apapun yang terjadi pasti kabarnya luar biasa. Kenapa? Bukan karena keadaan itu baik-baik saja, tapi karena Tuhan kita baik sama kita. Selama ada Tuhan semuanya pasti baik dan kita gak perlu khawatir dalam kehidupan kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Siapa yang senang ada di rumah Tuhan hari ini katakan amin. Ya saudaraku, kita harus belajar seperti Daud katakan, aku bersuka cita. Mazmur 122 berkata, aku bersuka cita setiap kali orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Ya, kalau di rumah Tuhan itu pasti ada sukacita, pasti ada jawaban. Nah saya percaya hari ini kita semua membuka hati kita untuk firman Tuhan bagi kita hari ini. Saya berterima kasih dulu terutama buat Ibu Gembala dan tim pengembalaan yang sudah memberkati saya dan memberikan saya kesempatan. Ada Kak Beni juga di sini dan saya juga di atas ini rekomendasi mungkin ya sama Bro Anto ya yang sekarang lagi ada di Ambon. Saya dan Antoni sebenarnya teman sepelayanan di Jaringan Doa Pemuda Bapak Ibu Saudara. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Joshua Ginting. Ya, saya adalah anak hamba Tuhan sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Ini kali kedua atau ketiga saya lupa ya, saya ada di sini. Ya saudaraku, papa saya namanya Pak Pati Ginting, mungkin ada yang pernah dengar ya. Dia dulu adalah host dari Solusi saudaraku. Udah lama sekali saudaraku, ya sekarang udah gak tahu deh, masih ada gak sih Solusi, masih ya? Gak tahu, masih ya? Oh nggak ada ya, mungkin di YouTube atau nggak ngerti lah saudaraku. Jadi kami ada pelayanan saudaraku Tuhan percayakan di satu gereja namanya Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Sebenarnya kita tuh tetanggaan. Kami gerejanya itu di Gedung Rema di Kalimalang. Ya saudaraku ya, jadi hari ini salam hangat juga buat tim pengembalaan di sini sebagai sesama keluarga Allah. Saya menganggap saudara keluarga saya loh ya. Mudah-mudahan saya diterima sebagai keluarga juga di tempat ini, amin. Wah terima kasih, aminnya nampak banget ikhlas gitu ya. Karena aminnya semangat gitu ya. Saya tanya sekali lagi, saudara saya diterima gak di sini sebagai keluarga? Wah terima kasih ya, jadi senang sekali ada di sini. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita dikasih tema tentang melayani, bukan? Amin. Melayani, saya ngajak saudara kita untuk buka firman Tuhan, saudaraku, dari Efesus pasal 2. Ini sebenarnya ayat tentang penginjilan, tapi saya ingin sampaikan sesuatu yang very interesting terkait dengan pelayanan atau melayani dari ayat ini. Saya ajak kita buka dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Semangat dong, yang semangat katakan amin. Sekali lagi, lebih semangat lagi, yang semangat katakan amin.
Ya, ini ayat sebenarnya very common verse. Saya yakin saudara semua tahu ayat-ayat ini. Saudaraku, ayat penginjilan biasanya kalau kita KKR atau ibadah-ibadah penginjilan ini pasti dipakai. Ya, saudara bisa saksikan juga di multimedia. Terima kasih buat tim multimedia yang membantu kita. Yuk kita baca sama-sama, boleh ya? Karena saya percaya sementara kita membaca Alkitab Tuhan itu bisa bicara. Makanya saya selalu pelan-pelan dan penuh perhatian membaca Alkitab. Karena ini adalah perkataan yang menghidupkan kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yuk kita baca pelan-pelan boleh ya. 1, 2, 3 ya. Sebab kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang ayat 10. Karena kita ini amin diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau. Yes. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara kalau saudara baca rangkaian perikop Efesus pasal 2 ini Bapak Ibu Saudara. Menarik saudaraku, tahu gak saudaraku? Di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Ya, Rasul Paulus tuh menceritakan betapa manusia tuh harusnya dihukum. Sadar gak sadar sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang harusnya binasa. Tahukah saudara bahwa kita ini sebenarnya adalah orang yang seharusnya binasa? Ya, yuk kita baca yuk. Efesus pasal 2 ini saya mau saudara kita memahami konteks dari satu perikop ini. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3 saya baca. Kamu dahulu, puji Tuhan, sudah menerima kelahiran baru. Yang sudah menerima kelahiran baru katakan amin. Ya, bersyukur sama Tuhan ya. Kamu dahulu sudah mati karena apa? Iya, pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena apa? This is the problem. Karena kita mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3. Sebenarnya dahulu kami juga, ya maksudnya hamba-hamba Tuhan. Semua, ya tidak satupun lolos. Semua manusia. Amin. Semua terhitung di antara mereka yang binasa tadi. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya apa? Iya. Pada dasarnya saudaraku kita ini harusnya binasa. Harusnya. Yang setuju katakan amin. Ya saudaraku. Saudaraku, keinginan dosa yang menyeret kita kepada kebinasan harusnya, saudaraku. Tapi syukur kepada Allah, amin. Dari ayat 4 Tuhan menceritakan betapa Tuhan potong jalur, dia intervensi. Supaya kasih karunia itu menyelamatkan kita. Sehingga tadinya kita yang harusnya binasa memperoleh keselamatan. Dari 4 sampai 8, 9, saudaraku yang kita baca tadi, dikasih tahu bahwa apa? Harusnya nih, kita harusnya semua ini sedang ngantri ke neraka, saudaraku. Saudaraku, Bapak Ibu Saudara, hidup itu sederhana, sesingkat itu. Karena kalau kita lihat ya saudaraku yang terjadi di Sumatera, harusnya manusia itu gak bisa belagu, saudaraku. Karena kapan saja, saudaraku, kita bisa dipanggil Tuhan. Oh iya itu betul saudara. Jangan saudara berpikir hidup kita panjang. No, belum tentu. No. Siapa yang bisa jamin habis ini masih hidup? Siapa yang masih jamin besok masih hidup? None of us. Tapi syukur oleh kasih karunia Allah saudaraku. Harusnya kita yang binasa ini. Gak ada sebenarnya saudaraku alasan kita untuk sampai ke sorga. Betul? Tapi Tuhan karena sayang. Bilang sama kanan kiri, Tuhan sayang banget sama kamu. Dia potong jalur, dia kirim anaknya, dia mati buat kita. Dan haleluya, terima kasih Tuhan. Ayat 8 dan 9, saya ulangi sekali lagi. Oleh kasih karunia, kita diselamatkan oleh iman. Wow. Amin. Amin. Dan saya mau ingatkan sekali lagi sayangku, dengarkan saya. Tidak ada satupun jasa manusia. Nah makanya nanti saya akan hubungkan dengan pelayanan. Tidak ada satupun jasa manusia yang membuat manusia itu mantas menerima keselamatan. Kalau saya dan saudara masuk sorga, amin. Loh kalau nggak amin jadi masuknya mana?
Sudah tahu kalau nggak masuk surga, berarti masuknya ke neraka loh saudaraku. Kalau nanti suatu hari kita dipanggil Tuhan kita masuk surga, amin. Wah, lebih banyak, amin. Ya, itu bukan karena kita melayani, bukan karena saya khotbah, bukan karena perbuatan baik kita. Dengar baik-baik, semua perbuatan baik kita kain lapuk di hadapan Tuhan. Nol. Gak ada orang akan merasa diri pantas masuk surga. None of us. No. Semua by grace of God. Enggak ada jasa peran. Jangan berpikir dengan berbuat baik. Bapak Ibu saya ingatin. Kalau saudara gara-gara berbuat baik kita bisa masuk surga. Yesus tuh gak perlu mati saudaraku. Karena tidak satupun kesalahan kita yang layak sampai kepada kualitas surga saudaraku. Kita ini cacat, cemar, najis, durhaka, tinggi hati, belagu, bebal. Semualah manusia itu. Tapi oleh kasih karunia Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Sehingga kita lolos yang harusnya kita ke neraka. Tapi Tuhan kasih kita keselamatan. Yang setuju katakan amin. Amin. Itu sebabnya saudaraku karena kasih Allah Tuhan mau menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara tahu gak saudara keselamatan itu bukan perkara mudah. Keselamatan itu bukan harga yang murah dibayar, betul? Halo? Sudah tahu keselamatan saudara itu mahal sekali bayarannya. Ya, kadang-kadang saya tuh suka kasihan sama Tuhan ya. Kita ini emang orang-orang gak tahu terima kasih kok saudaraku. Udah diselamatkan Tuhan, ya kan? Kelakuannya kayak begitu. Kayak gimana Bang Jos? Ya kayak gitulah pokoknya men. Saudara aja simpulin sendiri. Kita datang sama Tuhan seolah-olah Tuhan yang butuh kita gak sih? Ya gak sih? Iya. Gak mau ikut perintahnya. Ya, doa disuruh-suruh. Seolah-olah Tuhan banget yang butuh kita. Enggak saudaraku, kita yang butuh Tuhan. Harganya mahal sekali saudaraku. Mahal sekali. Yang setuju harganya mahal katakan amin. Ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Manusia itu begitu berharganya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekali lagi saya mau katakan. Kalau barang yang murah aja dibeli itu ada tujuannya betul? Setuju? Apalagi yang mahal. Jadi saudaraku, sebenarnya saudaraku, harusnya dengerin, lihat saya, tolong sayangku. 1-3 harusnya manusia binasa, 4-8 Tuhan menyelamatkan kita. 4-9 Tuhan menyelamatkan kita, betul? Supaya ayat 10. Nah, saudara ngerti? Salah satu tujuan utama kenapa Tuhan selamatkan kita apa? Baca lagi yuk, ayat 10 yuk. Yuk, sama-sama lagi baca ayat 10 yuk. Sama-sama, 1, 2, 3. Karena apa? Diciptakan, stop dulu. Ini udah orang lahir baru. Sebab sebelumnya kita diciptakan oleh daging yang menuju kepada kebinasaan. Tapi oleh keselamatan oleh Kristus Yesus kita diciptakan kembali. Makanya namanya lahir baru. Apa artinya lahir baru? Kita diciptakan oleh darah Yesus. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Yang sudah menerima keselamatan dan sudah lahir baru di sini katakan amin. Yes, terima kasih. Apa maksudnya lahir baru? Itu di-recreate sehingga hidup ini tidak lagi hidup sia-sia sama seperti saudara hidup sebelum lahir baru. Saya mau katakan sama saudara, saya ketika saya hidup ikut Tuhan, saudara, hidup saya berubah. Saya nggak pakai lagi standar dunia, saudara. Enggak. No. Tuhan jungkir balik hidup saya. Kekudusan saya kejar, saudara. Saya tahu untuk apa saya dihidup, ciptakan kembali. Tadinya kita diciptakan oleh daging dan dikandung dalam dosa. Lalu syukur kepada Allah Tuhan datang. Kita di-recreate. Jadi manusia yang diciptakan oleh Kristus Yesus untuk apa? Melakukan apa? Kan ada tulisannya, ayolah dijawab kali. Supaya saya tuh ngerasa ada orang di sini gitu loh. Saya tuh kayak ngerasa ini ada orang gak sih di sini? Halo. Ya?
Saudara di-recreate, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa sayang? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Jadi Tuhan selamatkan kita itu ada sesuatu yang untuk saudara selesaikan. Sebab dengar, halo, kalau hanya sekedar supaya masuk sorga, kenapa kita harus hidup di dunia ini, benar gak? Langsung aja mati, ya gak? Nggak mau soalnya, nggak mau buru-buru. Siapa yang yakin kalau dia mati masuk surga di sini? Angkat tangan. Loh, tadi katanya udah lahir baru. Saya tanya lagi, siapa yang oleh kasih karunia yakin kalau dia mati masuk surga? Angkat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, sekarang pertanyaannya, siapa yang mau duluan mati sekarang? Lah, kenapa saudara tidak mau duluan mati? Karena satu menurut saya tujuan saya. Karena ini belum selesai tugas. Saya masih ada hidup saudaraku, dengar. I don't want to waste my life. No. Saya selalu berdoa Tuhan satu jiwa lagi untukmu Tuhan. Saya tidak mau buang-buang waktu saudaraku. Karena waktu itu sangat singkat. Hidup itu cuma singkat dan cuma sekali. Dengar, hidup itu bukan seberapa panjang. Tapi seberapa berharga. Pertanyaannya udah berharga belum hidupmu? Makanya sebab firman Tuhan berkata apa? 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama yuk. Boleh nggak saya minta baca yang ini juga bareng-bareng? Ya udah kalau nggak boleh saya baca sendiri. Oke lah. Boleh nggak? Nah, udah terlambat teman. Saya baca dulu, enggak lah harus tanda. Yuk 1 Petrus pasal 1 ayat 18 ayat 19. Coba perhatikan, ini very common verse, tapi saya mau kasih saudara apa yang maksudkan firman Tuhan ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah, yang sudah ditebus, katakan amin. Ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Karena kita diciptakan oleh daging yang penuh dosa, betul? Bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan apa? Melainkan apa? Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu apa? Iya. Berarti kita bukan hanya ditebus, dengar sayang, bukan cuma ditebus supaya masuk sorga, tapi supaya kita jangan hidup lagi sama seperti kita hidup sebelum lahir baru mengenal Yesus. Makanya percuma pergi ke gereja lahir baru, hidupmu yang orang dunia lakukan kamu lakukan. Bedanya kamu KTP-nya Kristen. What is the point, man? Come on. Jadi ketika kita ditebus bukan supaya kita masuk surga, tapi supaya jangan hidup sia-sia. Terus tahu hidup yang sia-sia? Hidup yang bukan untuk Tuhan. Kita buka lagi yuk, beberapa ayat lagi. Haleluya. Efesus pasal 4 ayat 17. Ini, mau tahu nggak hidup yang sia-sia gimana? Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Apa katanya? Jangan apa? Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang dengan apa? Oh, dengan pikirannya yang sia-sia. Oh, Tuhan Yesus tolong kami. Kalau pikiran ini nggak diperbaharui, kalau tujuan hidupmu nggak diperbaharui, nggak ada bedanya kamu sama orang-orang yang belum diselamatkan. Saudaraku, dulu saya adalah orang yang, saya dari kecil saya Kristen saudaraku. Bapak saya saya kasih tahu tadi, bapak saya pendeta saudaraku. Ya dulu cukup terkenal lah, amin. Dulu, sekarang mah udah gak ada lagi kalian kenal, amin. Tahu gak Papa Pating ini yang botak-botak gitu loh saudaraku. Mungkin saudara ingat sedikit-sedikit lah. Ya, saudaraku. Tapi saya hidup sia-sia saudaraku. Kenapa? Kristennya saya Kristen keturunan. Gak berubah hidup saya saudaraku. Sumpah gak bohongan. Sungguhan ini. Saya jahat saudaraku. Pakai duit gereja lagi, man. Oh, iya, ya kan? Iyalah, bapak saya kan hamba Tuhan. Itu uang dari Tuhan kan? Kasih pelayanan. Saudara pikir saya pakai untuk apa? Kenapa? Belum diperbaharui. Tahu nggak saudara, hidup ini sia-sia kalau nggak ngerti tujuan hidup yang sebenarnya.
Saudara cuman tinggal tunggu mati aja kok saudaraku kalau gitu mah. Saudara kejar dunia ini gitu. Seberapa kaya kamu? Mau seberapa kaya lagi? Coba pikir baik-baik. Sebentar lagi kalau Tuhan panggil kita, kira-kira apa kata Tuhan sama kita? Apakah dia bilang, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia? Apakah kita pulang karena sudah selesai tugas? Atau Tuhan bilang gini kayak pelatih bola nih kan, main bola nih udah gak bagus mainnya udah cabut aja nih orang. Kan bisa dua hal, benar? Iya apa enggak? Bisa kita selesai karena apa? Sudah selesai pertandingannya. Bisa juga kita ditarik keluar karena enggak ngacauin tim suruhku. Ini main bola, haleluya. Coba renung saudara hidup yang berharga enggak? Dari mana tahu? Tujuan hidupnya. Buat apa hidup? Cari duit. Sekaya-kayamu, nggak mungkin rumahmu dari emas kan? Mungkin. Ada di sini jemaat yang rumahnya dari emas, biar saya main-main dulu ke rumahnya. Nggak ada kan? Jadi lebih kaya di sorga atau di dunia? Terus ngapain lebih lama lagi di dunia ini? Mikir nggak? Itulah hidup yang sia-sia. Ya kan? Orang healing, kamu healing. Bukan nggak boleh healing. Tapi nggak tahu tujuan hidup. What is the point? Bukankah hidup yang sia-sia? Oh, saya nggak mau hidup sia-sia, saudaraku. Kenapa? Yesus sudah bayar saya dengan harga yang mahal. Saya nggak mau hidup sia-sia. No. Saya serahkan hidup saya sama Tuhan. Tuhan, pakai apa yang bisa kau mau pakai Tuhan. Aku gak buat banyak Tuhan. Tapi apa yang bisa ku persembahkan, biarlah ku persembahkan padamu. Itulah melayani. Saya baca ulang ayat 17-18 Efesus pasal 4. Sebab itu kukatakan dan tegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan apa? Jangan hidup lagi apa? Sama seperti orang apa? Yes. Seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran mereka yang sia-sia dan pengertian mereka yang gelap, jauh dari apa? Persekutuan dengan Allah. Karena apa? Kebodohan. Apa artinya? Kebodohan yang ada dalam hati mereka dan karena apa? Wah, degil tuh, bodoh tuh masih mending saudaraku. Tapi kalau udah degil tuh tahu saudara apa? Bebel. Tahu bebel? Kamu tahu itu salah tapi lanjut. Banyak orang yang gak gitu cocok sama khotbah saya saudara. Karena kalau saya khotbah tuh dar gitu. Ya gak apa-apa men. Tapi sayang saya sama saudara. Ini wujud kasih. Masih mau hidup sia-sia? Masa? Gimana caranya? Layani itu. Biar jangan sia-sia hidupmu. Betul gak? Betul gak? Oh itu jelas. Itu obvious. Lihat 1 Korintus 15 ayat 58. Saya memang banyak ayat kalau khotbah saudara. Karena kita gak boleh khotbah atas interpretasi. Ayat harus banyak. Kenapa? Saya bukan mengkhotbahkan perspektif saya. Saudara akan melihat dan menilai sendiri. Yang saya khotbahkan ini firman Tuhan apa enggak? Harus ada dasarnya. Setiap hamba Tuhan khotbah itu bukan ceritain kehebatan dia saudara, tapi bicara tentang isi hati Tuhan. Saya bukan datang untuk bawa motivasi saudara, enggak. Saudara sedang pergi ke, udah gak ada lagi ya Mari Teguh ya. Entah apalah, siapalah sana. Tapi hari ini kalau sudah mau tahu isi hati Tuhan, buka hati saudara. Nah saya selalu bilang sama diri saya sendiri, kalau dengar firman Tuhan itu jangan dengan curiga saudara. Kalau dengan curiga kita gak bisa dengar firman Tuhan dengan baik. Lebih baik kita buka hati kita. Lihat 1 Korintus 15 ayat 58. Mari kita baca sama-sama yuk. 1 Korintus 15 ayat 58. Boleh teman-teman bantu saya di multimedia. Yang diberkati katakan amin. Oh iya, sebagian doang ya, nggak apa-apa. Saya berusaha lebih baik lagi. Ayat 5858 teman-teman.
Bukan 28 tapi 58. Nah, yes. Karena itu apa katanya? Saudara-saudaraku yang kekasih apa? Berdirilah teguh, jangan goyah dan melayani Tuhan kan? Sebab apa? Kamu tahu apa? Di sisi yang lain kita pengkhotbah berkata semua di bawah kolong langit ini sia-sia. Apa yang gak sia-sia? Tuh baca. Makanya Efesus pasal 4 tadi berkata apa? Jangan hidup lagi dengan pola pikir yang sia-sia. Wasting time, wasting your life. Padahal sudah diberi harganya mahal sekali saudaraku. Lalu saudara sia-siakan harga Tuhan yang mahal itu dengan cara membuang hidup saudara. Untuk ngikut dunia ini gitu. Maaf, kan bodoh itu saudaraku. Betul? Padahal sebentar aja hidup kita lenyap saudaraku. Tengok tuh teman-teman kita, saudara-saudara kita di Sumatera. Apa saudaraku manusia ini? Sombong mana bisa saudaraku. Memang keterlaluan lah manusia kalau masih mau sombong saudaraku. Nggak tahu dirinya kebangetan itu saudaraku. Apa manusia hebatnya? Nggak ada saudaraku. Mau pejabat kayak dia mau apa. Kalau udah selesai ya selesai. Nah pertanyaannya. Udah tuntas belum tugas pekerjaanmu? Coba kira baik-baik itu. Yuk baca sekali lagi tadi yuk. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 tadi yuk. Biar ini nempel di kepala kita. Karena saya percaya bagus sekali kalau firman Tuhan nempel di kepala kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Karena itu apa katanya? Saudara-saudaraku yang kekasih apa? Berdirilah teguh, jangan goyah dan rajin melayani kan? Sebab sekarang tahu hidup yang gak sia-sia itu gimana? Saya selalu berdoa Tuhan di hidupku yang pendek dan cuman sekali ini Tuhan. Biar aku menyenangkan-Mu, biar ku layani Engkau Tuhan. Hari ini saudara juga sedang melayani Tuhan. Dengan cara apa? Menghormati Tuhan dalam ibadah. Tahu gak sih saudara di sini ada Tuhan? Oh saya respect bener sama Tuhan, saya gak berani main-main soalnya. No, saya tahu siapa yang saya datangi. Saya seorang penyembah saudaraku, kebetulan ya terima kasih buat pelayanannya. Saya seorang pemain musik loh, anyway. Saya koordinator musik di ini. Jadi saya bawa 2 orang pemain musik yang lain ini. 1 drummer, 1 main piano, saya juga main piano. Saya tahu, as a worshiper saya tahu. Ketika saya menyembah, saya tahu siapa saya dan siapa Tuhan. Saya tahu siapa yang saya datangi saudaraku. Ketika saya menyembah Tuhan, Dia Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Segalanya. Saya debu cacing tanah. Makanya kehormatan boleh ada di panggung ini, saudaraku. Saya tidak akan nggak pernah bermain-main sama pelayanan saya. Saya kerjakan sungguh-sungguh. Sebisa saya. Memang saya nggak jago-jago amat lah, tapi hati sungguh-sungguh, amin. Puji Tuhan karena hati yang sungguh-sungguh Tuhan tambah-tambahkan skill saya oleh kemurahan Tuhan. Ya. Jadi mau nggak sekarang hidup nggak sia-sia? Gimana caranya? Don't waste your life, honey. My dear, don't waste your life. Your life, kalau kata John Piper, saudaraku, you better lose it than waste it. Mendingan kamu kehilangan hidupmu daripada kamu sia-siakan hidupmu yang berharga itu. Setuju gak? Setujukah saudara? Amin. Baik, saya akan secara singkat kasih sharing. Kenapa kita harus melayani? Saudaraku, kalau kita lihat sebenarnya bahasa asli atau terjemahan dari melayani itu adalah diakonoi. Pelayan itu diakonoi. Ya, atau diakonia itu kan kegiatan melayani, kira-kira gitu ya. Melayani sesama, betul ya? Pernah dengar itu? Nah, ya, itu tadi tuh memberkati yang apa? Yang di Sumatera, itu diakonia, melayani.
menyediakan kebutuhan mereka. Nah sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat saudaraku, bagaimana sih sebenarnya di luar gereja dulu di orang Yunani, saudaraku, menerjemahkan atau memakai kata diakonoi ini, saudaraku, sebenarnya itu ditujukan kepada pelayan rumah tangga, saudaraku. Atau mohon maaf, kayak mbak di rumah itu. Itulah diakonia. Apa ngerjanya? Makanya disebut dengan pelayan meja. Halo? Pelayan meja itu apa ngerjanya? Ya dia siapin semua. Orang lain makan. Oh, gak ada yang mau jawab, ya udahlah, oke lah. Ya dia makannya nanti, ya men. Itulah diakonia. Ya ini biasa pekerjaan-pekerjaan yang digunakan, biasanya istilah-istilah yang digunakan untuk memanggil budak, mohon maaf ya. Atau pelayan yang biasa menyiapkan makanan di atas meja. Atau asisten rumah tangga yang biasa ngurusin tamu kalau datang. Ya, saya kebetulan juga adalah pengusaha wedding organizer, saudaraku. Kalau kami di WO, istilahnya itu waiter, saudaraku. Saudara paham nggak waiter? Nggak paham ya? Waiter. Nah itulah diakonoi. Di luar gereja aslinya dipakai untuk pelayan-pelayan yang kalau misalkan ada pesta perjamuan, yang bersih-bersih, yang nyiapin makanan, nah itulah diakonoi. Ngisi minuman, bagi makanan. Kalau udah dipakai, mejanya dirapiin. Ya. Bapak Ibu Saudara, kenapa sih kita harus melayani? Yang pertama, saya minta maaf saya nggak sempat siapkan PPT-nya. Saya berdoa nanti lain kesempatan mudah-mudahan saya bisa melayani saudara lebih baik. Tapi biarlah hari ini diberkati Tuhan sejauh ini, amin. Yang sejauh ini diberkati katakan amin. Wah puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, saya percaya bahwa melayani adalah salah satu wujud rasa terima kasih kita. Karena Tuhan sudah menebus hidup kita. Jadi saudaraku, kita melayani itu bukan supaya diberkati. Tidak. Apalagi diberkati supaya masuk surga. Melayani supaya masuk surga. Enggak. Karena ayat 8 dan 9 tadi berkata apa? Kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baikmu, tapi karena... Jadi apakah pelayanan membuat kita ke surga? Tidak. Justru karena kita diselamatkan, Tuhan terima kasih, harusnya aku ke neraka. Oh iya saudaraku, dulu saudaraku, saya ikut Tuhan tuh begitu. Ya, mama saya itu keras dan tegas saudaraku, saya nggak boleh ya saudaraku masuk ke sekolah sebelum baca Alkitab 3-4 pasal satu hari. Jadi kalau saudaraku kuis Alkitab saya selalu juara saudaraku. Ini sungguhan, berdoa 1 jam, ya itu dulu mama saya, ortodoks sekali. Sampai hari ini saya nggak pernah nginjek bioskop saudaraku. Bener sungguhan ini, segitulah kolotnya mama saya. Tapi berubah saudaraku, karena dulu saya berpikir kalau saya lakukan itu semua supaya saya masuk surga. Terbalik. Betul nggak? Bukan kayak dagang gitu loh. Nih Tuhan gua layani, sekarang berkati dong. Enggak saudara. Melayani itu kehormatan. Emang siapa di sini, pelayan-pelayan di sini merasa cukup kudus untuk melayani main gitar, main drum di sini? Ada? Oh enggak bro, no, never. Hati-hati kalau kamu punya hati kayak gitu. No, none of us deserve melayani di panggung ini. Hey, come on. Siapa kita? Jadi pertama, pelayanan itu adalah bentuk konkret terima kasih kita. Salah satu wujud penyembahan yang paling nyata itu apa? Pelayanan. Tanda bahwa kita kayak tadi diakonos menghambakan diri kepada Tuhan. Sadar karena udah dibeli. Kita buka ayat itu yuk. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Ya, bukankah ini ayat yang sudah kita ngerti jauh? Yuk sama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab sudah?
Sampai satu titik saudaraku, saya tahu kalau kita udah memberi, Tuhan beli kita, jujur aja. Makanan kita pun kita pikirin. Karena Tuhan mau kita jaga tubuh kita. Saya gak makan sembarangan saudaraku. Bukan supaya ikut-ikut orang intermittent fasting, enggak saudaraku. Kagak. Bukan supaya badan saya bagus, bukan. Karena kalau udah Roh Kudus sudah menawan kita, kita sudah jadi tawanan roh. Oh terima kasih Tuhan. Kita gak punya hak lagi sama diri kita sebenarnya. Cuman kita aja sering gak tahu diri. Karena Tuhan baik, Dia gak mau kamu melayani Dia dengan terpaksa. Gara-gara Tuhan baik, saudara menjadi Tuhan atas diri saudara sendiri. Padahal harusnya Tuhannya. Saya tanya saudaraku, saudara dalam hidup ini Tuhannya siapa? Dulu Bu, tahu dari mana Ibu Tuhan Yesus adalah Tuhan saudara? Kalau saudara membiarkan Dia mengambil alih hidupmu, Dia yang kontrol. Bukan cuma pergi ke gereja. Siapa yang kontrol hidupmu? Masa? Keras ya, minta maaf. Kalau terlalu keras bilang mau sama Bu Gembala, jangan undang lagi Joshua Ginting, amin. Gak apa-apa, amin. Siapa Tuhannya? Kalau Dia Tuhannya, kamu punya kendali apa hidupmu? Mulut kita bilang Engkau Tuhan, tapi kelakuan kita Tuhan atas diri kita sendiri. Makanya kita menolak untuk melayani. Padahal punya hak sebenarnya menolak. Orang udah dibeli. Betul? Yuk baca lagi 1 Korintus pasal 7 ayat 22-23. Waktu saya tinggal 5 menit lagi. Oke. 1 Korintus pasal 7 ayat 22-23. Saya agak lebih cepat sedikit ya. Kamu telah dibeli dengan harganya yang lunas. Maaf ayat 22, 1 Korintus. Ya, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang yang bebas, dia milik Tuhan. Jadi dia gak perlu cari hati manusia. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya, ayat 23. Kamu telah, karena itu manusia termasuk diri kita. Kita gak boleh jadi Tuhan atas diri kita. Dia Tuhannya sudah. Oke, lanjut ya. Yang kedua, melayani adalah tanda kedewasaan rohani. Karena apa? Orang yang kerdil rohani, sukanya dilayani, gak mau melayani. Saya punya keponakan saudaraku masih umur ya 2 tahun gak nyampe saudaraku. Dia peduli gak mamanya capek? Peduli gak? Enggak. Nangis. Pokoknya kalau udah gak enak, ya kan? Apalagi bayi, betul? Pernah lihat bayi? Atau pernah jadi bayi? Oh gak pernah, langsung gede begitu lahir. Benar kan? Betul gak? Coba bayi apa yang dilakukan? Waktu dia nangis mungkin dia gak ngomong kan? Maaf, kalau dibuang air, dengan kata lain kalau bahasa sederhananya, layani aku gak nyaman nih, kan gitu kan? Peduli gak dia mamanya capek? Tak peduli. Siapa yang mulai bisa mengambil pelayanan, siapa yang mulai bisa mengambil bagian nolong orang tua? Yang udah dewasa. Pertanyaannya kenapa gak melayani? Maaf, mungkin kerdil rohaninya. Karena maunya dilayani. Gak berbuah. Sudah tahu berbuah? Yang ngerti berbuah katakan amin. Apa? Berbuah itu artinya apa? Pohon berbuah, dia tidak makan dari buah itu, betul? Yang makan buahnya pohonnya atau orang lain? Itu juga hidup kita. Iya enggak? Iya apa enggak? Sekarang coba cek, saudara hidupnya sudah memberkati melayani orang lain belum? Yuk kita buka ayat itu yuk, Yohanes pasal 15 ayat 8. Itu tanda kedewasaan. Sebab orang yang anak-anak, dia gak akan mau. Dia maunya dilayani saudaraku. Layani aku, perhatikan aku. Itu. Gak mature,
Kasian, gak jadi berkat, sia-sia. Coba renungkan baik-baik, saya minta maaf kalau terlalu nampaknya straightforward, tapi saya sayang sama saudara. Sayangku, dengarkan baik-baik, pekerjaan Tuhan luas banget, tapi gak ada yang mau ngerjain. Jiwa-jiwa, maaf saya harus sedikit bersaksi. Saudara, anggota komsel saya, tukang robot-robot, supir tembak, maaf, pengemis jalanan. Makanya sayang, jangan pergi ke mall mulu, pergi itu rumah sakit, biar kamu tahu melayani. Itu, uang saya tahu saudara habis untuk apa? Ya untuk mereka. Itulah hidup yang berharga saudaraku. Itu udah otomatis, kenapa? Karena Tuhan sudah bayar saya dengan harga yang lunas. Sekarang saya abdikan hidup saya kepada Tuhan, kan gitu. Benar nggak? Yang setuju boleh saya dengar amin? Terima kasih. Inilah Bapakku dipermuliakan, kata Yohanes 15. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu dan sudah berbuah? Berbuah tuh gimana? Sesuatu yang kamu hasilkan, yang nikmatin, thank you, terima kasih. Sudah. Atau apa? Aku. Kerjanya apa? Ngambek. Sedikit disinggung, emang di sini doang gereja? Lah. Nggak ada jiwa melayaninya, woi. Gitu kan anak kecil kan? Betul nggak? Anak bayi kan gitu kan? Nggak nyaman, Dengan bahasa lainnya apa? Layani aku. Aku belum makan, weh. Mana? Kan gitu kan? Bener nggak? Saudara masih gitu nggak? Ups. Bila hari ini Ibu Gembala sukacita, karena habis ini banyak yang mulai memikirkan pelayanan di gereja ini. Dan semakin banyak lagi kerjaan Tuhan diperluas di gereja ini. Tuhan muliakanlah namamu di gereja ini Tuhan. Amin. Haleluya. Oke. Dan saudaraku, harusnya kita melayani kenapa? Kalau saudara mau jadi serupa seperti Yesus, Yesus kan melayani. Iya enggak? Iya apa enggak? Yuk Markus 10 ayat 45. Saya mau selesai ini ya, Markus 10 ayat 45. Yuk. Markus 10 ayat 45, sama-sama kita baca. Karena saudara teladan saudara siapa? Yesus ya. Yesus datang tuh melayani loh. Kamu melayani enggak? Oh kalau Yesus nggak mau melayani, dia ngapain datang ke sini? Saudaraku, dia enak kok di sorga. Bos. Ke dunia susah nggak? Susah, udah miskin. Yesus tuh miskin loh. Miskin banget, sampai mati Yesus tuh miskin. Bayar pajak aja nggak sanggup. Nggak punya tempat untuk meletakkan kepala. Tali 2 kasut nggak punya. Saudara sepatu banyak, yang apa Air Jordan lagi apa. Lalu dia mana saudaraku? Dia meninggalkan kenyamanannya untuk kita. Itu namanya melayani. Kalau saudara mau seperti Yesus, ya minimal apa kek. Jangan hidup tuh diri sendiri terus gitu loh. Datang, ya kan mau diberkati. Terus kalau pendetanya nggak bagus, nggak lucu ya. Oh nggak lucu pendetanya, ya udah kalau lucu nonton aja Sule ya. Tuh masih lucu nggak Sule? Ya lumayan lah ya gitu. Bener? Nah tapi yang paling terakhir, ini yang penting. Saudaraku, tahukah saudara bahwa lebih berbahagia memberi? Yang tahu ayat itu katakan amin. Sekali lagi yang tahu ayat itu katakan amin. Iya, lebih berbahagia apa? Memberi. Ya Kisah pasal 20 ayat 35 ini ayat terakhir. Habis ini saya mau ada sedikit aja ilustrasi. Kisah pasal 20 ayat 35. Udah baca bawahnya aja ya, panjang ya. Oke lah, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Ini melayani, betul. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan apa?
Saudara percaya nggak sih bahwa melayani itu bahagia? Masa? Saudaraku, saya pernah lihat di Instagram Pak Jeffrey Rahmat tuh pernah ngasih ilustrasi bagus banget. Saudara. Udahlah kursi itu aja lah. Saudara tahu nggak? Kursi itu diciptakan untuk suatu, ya udah saya tahu. Nah, udah habis waktu saya artinya. udah selesai aman. Ya. Kursi ini diciptakan untuk suatu tujuan, betul nggak? Betul nggak? Betul? Sekarang saya tanya sama saudara. Kapan kursi ini mendapatkan waktu terbaiknya? Bukan waktu di dalam etalase, kasih lampu sorot, AC dingin. Enggak kan? Kapan kursi itu mencapai hari terbaiknya? Ketika didudukin, thank you bro. Kamu tahu kapan hidupmu berbahagia? Gak usah kejar itu yang di Instagram itu. Enggak. Kamu tahu kenapa? Maksud baik yang Tuhan persiapkan itu. Boleh lah ya sekali lagi lah ya. Efesus 2 tadi Kak ayat 10 terakhir aja ditunjukin aja. Efesus 2 ayat 10 tadi Kak boleh? Maksud baik yang Tuhan persiapkan dalam hidupmu kamu selesaikan ini. Kursi ini mendapatkan waktu terbaiknya ketika apa? Ketika tujuan dia diciptakan. Begitu, so does with your life. Kapan hidupmu berharga? Kapan kamu bahagia? When is your best life? Ketika God's purpose, when He create you. Right? Being fulfilled. Makanya berlebih berbahagia. Layani, memberi, daripada diberi. Boleh saya sambut para pelayan musik di depan. Kita nyanyi satu lagu. Mari kita setelah itu kita tutup dalam doa berkat. Saya minta kunci A, boleh? Saya mengajak kita refleksi sebentar. Sementara nyanyian lagu ini dinyampaikan, lagu yang sangat biasa. Saya mungkin sudah tahu lagu Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu. Men? Kita mau jadikan Tuhan tuh jadi Tuhan di hidup kita. Kadang jadi orang Kristen tuh kadang-kadang kita naif saudaraku. Kita dijadiin dia juru berkat. Kita jadiin dia juru sembuh. Tapi kita nggak jadikan dia Tuhan. Hari ini siapa yang mau jadikan Tuhan jadi Tuhan di hidupnya? Dan bilang Tuhan aku sadar aku nih hamba. Kau tuh Tuhan, biar aku hidup melayanimu. Aku mau hidup berharga. I don't wanna waste my life. Manfaatkan, pakai apa yang ada padaku Tuhan. Supaya jadi hormat kemuliaan bagi namamu. Dengerin sayang. Tuhan gak cari orang yang hebat. Tapi Tuhan perlengkapi orang yang mau. Adakah hari ini hatimu tergerak Tuhan? Rindu aku menyenangkan hatimu. Pakai aku Tuhan, gak banyak karunia aku. Tapi apa yang mau ku persembahkan biar ini menyenangkan hatimu kita. Sambil sementara kita menyanyikan lagu ini kita renungkan firman Tuhan. Roh Kudus, saya sudah selesai Roh Kudus, sekarang giliranmu. Kau yang sanggup menghidupkan di hati semua jemaatmu yang kau kasihi ini Tuhan. Jangan perkataan firman-Mu lalu, tapi biar ini menanam di hati kami Tuhan. Berikan kami kelembutan hati untuk menerima firman-Mu hari ini. Mari sambil kita nyanyikan lagu ini. Padamu segala cita-citaku. Mari kita jemput, kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Menjadi milikmu, dan jadikan aku terang, jadikan aku terang di tengah gelapnya dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepada. Siapa yang rindu dipakai Tuhan? Yuk kita buka hati kita. Tuhan, ini kerinduan. Yuk kita bawa hidup kita bagimu Tuhan. Seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan
rindu menyenangkan hati Tuhan, mari kita angkat hati kita. Genapi seluruh rencanamu sampai sekali lagi, biar Tuhan mendengar dari sorga. Tujukan matamu kepada doa kami Tuhan. Seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita pejamkan mata kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi saya berdoa supaya kita membuka hati kita, supaya firman Tuhan masuk di hati kita. Tuhan, jamah jemaat-Mu, kekasih-kekasih-Mu di tempat ini. Yuk kita sekali lagi menyanyikan lagu ini, tapi jangan dari mulut, tapi dari hati, boleh? Jangan dari mulut, karena Tuhan udah muak dengan semua nyanyi yang dari mulut. Dia mau yang dari hati. Bolehkah kita nyanyikan sekali lagi saja referen lagu ini? Dan biarkan Tuhan membongkar hati kita. Dia ganti dari yang sia-sia, cara pola pandang hidup yang sia-sia, dia ganti dengan yang benar-benar daripada Tuhan. Sekali lagi, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Genapi Tuhan, Tuhan kau dengar doa kami. Rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi Seluruh rencana pakai kami Tuhan. sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi genapi Seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari jemaat Tuhan, kekasih-kasih Tuhan, angkat tangan saudara ke sorga, arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Bila berkat yang melimpah-limpah dari Bapa kita yang baik, kasih sayang dari Yesus Kristus yang tidak kira-kira panjang, lebar, tinggi dan dalamnya, serta persekutuan yang manis dengan sahabat sejati kita Roh Kudus, Roh yang menghidupkan, Roh yang menolong, menghiburkan, yang menginsyafkan kita. Roh Kudus itu yang menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga semakin hari kita semakin cinta pada Tuhan dan semakin mengasihi sama kita. Roh Kudus juga yang menolong kita untuk melakukan firman, sehingga kita semakin hari semakin serupa seperti Yesus. Dan Roh Kudus juga adalah kuasa yang mengurapi perbuatan tanganmu, sehingga dalam nama Yesus apa yang kau pegang Tuhan jadikan berhasil dan beruntung, dan biarlah melalui hidupmu banyak orang-orang datang kepada Kristus. Demikian yang terjadi dalam kehidupan kita mulai pada hari ini, esok kala sampai Maranatha. Dia datang kedua kali yang menjemput kita semua. Mari kita semua yang percaya dengan iman kita katakan amin.